Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, saya Padila dari kelas TK 6A. Saya nomor urut 9. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Komsat, Komunikasi Satelit. Adapun materi lainnya yaitu antena stasiun bumi. Stasiun bumi, fungsi dan prinsip kerjanya dalam sistem transmisi satelit. Cara kerja stasiun bumi ada dua. Yang pertama, arah kirim, dan yang kedua, arah terima. Arah kirim terdapat 4 bagian. Yang pertama, antena. Memproses sinyal baseband yang diterima dari multiplex menjadi sinyal IF. Dan yang kedua, memproses sinyal IF menjadi sinyal RF. Dan yang ketiga, menguatkan sinyal RF sesuai daya yang diinginkan dan kemudian diteruskan ke antena. Dan yang keempat, memancarkan sinyal RF dengan lebar bidang frekuensi 6 GHz ke satelit komunikasi. Ya, adapun arah terima, yaitu terbagi 4. Pertama, menerima sinyal RF dari satelit dengan lebar bidang 4 GHz. Dan yang kedua, menguatkan sinyal RF sesuai dengan keinginan, kemudian diteruskan ke perangkat penerima. Dan yang ketiga, memproses sinyal RF menjadi sinyal IF. Dan keempat, memproses sinyal IF yang diterima menjadi sinyal baseband, selanjutnya diteruskan di multiplex. Adapun cara kerja satelit komunikasi, yaitu pertama arah terima dan yang kedua arah kirim. Arah terima terbagi 3, yaitu menerima sinyal RF dari SB dan diteruskan melalui band pass filter ke low noise amplifier. Dan yang kedua, menguatkan sinyal RF yang kemudian diteruskan ke bagian mixer. Yang ketiga, mencampur sinyal RF 5125 sampai 6425 MHz dengan frekuensi pencampur 2225 MHz sehingga diperoleh sinyal RF dengan lebar bidang frekuensi antara 3700 sampai 4200 MHz. Dan adapun arah kirimnya, yaitu terbagi 2. Pertama, menguatkan sinyal RF 3700 sampai 4200 MHz. Kemudian diteruskan ke antena. Dan yang kedua, memancarkan sinyal RF ke stasiun bumi setelah melalui BPF. Adapun alokasi frekuensi. Sistem transmisi satelit menggunakan frekuensi di bawah 10 GHz. Yang pertama, bidang frekuensi 6 GHz sampai 5125 sampai 6425 MHz. Digunakan sebagai frekuensi pancar dari stasiun bumi ke satelit dan disebut frekuensi umpling. Dan yang kedua, bidang frekuensi 4 GHz 3700 sampai 4200 MHz. Digunakan sebagai frekuensi pancar dari satelit ke stasiun bumi dan disebut frekuensi downlink. Lebar bidang frekuensi yang digunakan di dalam sistem transmisi satelit adalah 500 MHz, di mana lebar bidang frekuensi tersebut dibagi menjadi 24 transponder dengan rincian sebagai berikut: 12 polarisasi vertikal. Dan ini gambarnya stasiun bumi besar, dan ini stasiun bumi sedang. Yang ini stasiun bumi kecil, dan ini stasiun bumi mini. Dan ada pun blok diagram SPPU, peralatan pengontrol komunikasi. Dan A bagian kirim. TV exciter berfungsi sebagai pemancar sinyal-sinyal televisi. Dan yang kedua, peralatan multiplex berfungsi sebagai sinyal baseband dari stasiun terminal kota. Dan yang ketiga, mixes exciter berfungsi sebagai pemancar sinyal-sinyal informasi dari multiplexer. Dan adapun bagian terimanya, yaitu antena berfungsi menerima sinyal RF dari satelit. Dan yang kedua, low noise amplifier atau LNA berfungsi memperkuat daya sinyal RF dari antena. Dan yang ketiga, message receiver berfungsi
penerima sinyal RF dari LNA dari perangkat sini. Dan ini pun ada pun peralatan pengontrol satelit. Dan yang kedua, peralatan tracking, telemetri, dan command. Peralatan satu daya. Berfungsi sebagai sumber satuan untuk keperluan seluruh peralatan yang ada. Dan yang kedua, stasiun bumi. Stasiun bumi terdapat di ratusan lokasi Indonesia, baik di ibu kota provinsi, daerah tingkat 2, kecamatan, maupun di instansi-instansi lain. Stasiun bumi ini berfungsi sebagai stasiun terminal untuk menghubungkan antara kota satu dengan kota lainnya yang mempunyai stasiun bumi. Adapun peralatan pada stasiun bumi, yang pertama, antena dengan diameter 10 meter atau 5 meter. Dan yang kedua, low noise amplifier atau LNA. Dan yang ketiga, high power amplifier atau HPA. Dan yang keempat, single channel carrier atau SGTC. Dan yang kelima, pemancar dan penerima sinyal televisi dan message. Dan keenam, multiplex. Dan yang ketujuh, uninterruptible power supply, yaitu UPS. Dan yang ke-8, generator set, yaitu genset. Dan yang 9, tiling. Cara kerja stasiun bumi, secara garis besar peralatan pengontrol komunikasi terdiri atas dua bagian, yaitu bagian kirim dan yang kedua bagian terima. Bagian kirim terbagi tiga, yaitu peralatan pemancar sinyal televisi yang disebut TV exciter atau TV XGT, yaitu peralatan yang berfungsi sebagai pemancar sinyal televisi. Dan yang kedua, peralatan multiplex, yaitu peralatan yang berfungsi memproses sinyal baseband dari stasiun terminal kota. Dan yang ketiga, peralatan pemancar informasi transmitter atau TX, yaitu peralatan yang berfungsi sebagai pemancar sinyal informasi dari multiplex atau 5 CPS. Pada perangkat ini terjadi proses perubahan sinyal baseband yang berasal dari multiplex menjadi sinyal IF, penerimaan sinyal IF dari 5 CPC, perubahan dari sinyal IF menjadi sinyal RF, peralatan 5 species atau single channel carrier, yaitu peralatan yang berfungsi sebagai pemancar sinyal informasi dari multiplex. High power amplifier HPH berfungsi untuk memperkuat daya sinyal RF agar mempunyai daya yang besar. Dan antena berfungsi memancarkan frekuensi RF yang sudah diperkuat oleh HPA ke satelit komunikasi. Adapun bagian terimanya terbagi 4, yaitu antena berfungsi menerima sinyal dengan frekuensi RF yang dipancarkan oleh satelit komunikasi. Yang kedua, low noise amplifier atau LNA berfungsi untuk memperkuat daya sinyal RF yang diterima dari antena agar mempunyai daya yang besar. Dan yang ketiga, peralatan penerima RX, yaitu peralatan yang berfungsi sebagai penerima sinyal RF dan LNA. Yang keempat, peralatan species single channel carrier berfungsi sebagai penerima sinyal IF dari penerima RX dan diteruskan ke multiplex. Adapun 3 jenis pelayanan secara multiplex access. Yang pertama, Frequency Division Multiple Access atau VDMA. Yang kedua, Time Division Multiple Access atau TDMA. Yang ketiga, Code Division Multiple Access, yaitu CDMA. Frekuensi Division Multiple Access VDMA, yaitu pertama, dalam layanan secara VDMA, setiap stasiun bumi dibedakan frekuensi pancarnya, sehingga setiap band frekuensi dari transponder satelit yang lebarnya 40 MHz dibagi menjadi beberapa subband frekuensi lagi.